Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Hayyin Ramadan, Muhammad Fikri Haikal, Sabilisa Davaneida, dan Safira Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan bab fasal mata kuliah Balaghah kelas B. Baik, di sini saya Sabilisa Davaneida akan menjelaskan tentang pengertian dan tempat-tempat diperbolehkannya fasal nomor 1. Yang pertama, pengertian fasal. Al-faslu tarku hadzal ataf, yaitu fasal adalah menggabungkan dua buah kalimat dengan tidak menggunakan huruf ataf, atau juga al-faslu tarku atfi jumlatin atat min ba'di ukhra aksu wasli qad sabat, yaitu fasal adalah tidak mengatofkan suatu kalimat dengan kalimat lainnya. Konsep ini kebalikan dari wasal yang mengharuskan adanya atof. Selanjutnya, fi mawadhi'il fasli, tempat-tempat diperbolehkannya fasal. Min haqqi al-jummali idza taradafat wa waqa'a ba'duha ithara ba'din antarbatu bil waw litakuna ala nasqin wahidin walakin qad yu'radu laha ma yujibu tarku al-waw fiha wa yusamma hadha faslan wa yaqi'u fi khamsati mawadhi'in. Jadi, penggabungan dua jumlah mesti menggunakan cara fasal apabila memenuhi syarat dan terdapat di beberapa tempat. Al-ula an yakuna bainal jumlataini ittihadun tammun wa imtizajun ma'nawiyun hatta ka'annahuma afragha fi qalbin wahidin wa yusamma dzalika kamalu ittisali. Jadi, jika di antara kedua jumlah atau kata terdapat hubungan yang sempurna atau memiliki kesatuan yang lengkap, itu disebut juga kesempurnaan hubungan atau hubungan yang sempurna. Raqmu asani ayyakuna bainal jumlataini tabayanu tammun biduni iyahuma khilaful muradi wa yusamma dzalika kamalul inqita'i. Artinya, jika di antara dua jumlah atau kata terdapat perbedaan yang sempurna dalam makna, artinya berbeda dalam hal berupa kalam khobar maupun kalam insya, seperti la tas'alil al-mar'a an khalaiqihi fi wajhihi syahidun minal khabari, yang berarti jangan kau tanya seseorang tentang perilakunya, di dalam wajahnya terdapat bukti adanya berita. Atau dalam pengertian lain, di antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian dalam makna. Contoh, Aliyun katibun alhamamu ta'irun, yang berarti Ali itu seorang pelukis, burung dara itu terbang. Jadi tidak ada kesesuaian di antara keduanya. Raqmu as-salis ayyakuna bainal jumlataini rabitun qawiyatun wa yusamma shibhi kamalul ittisali, yang artinya jika di antara jumlah atau kata yang kedua menjadi sebuah jawaban ataupun yang timbul dari jumlah pertama ataupun kata pertama. Seperti Sof ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratu bisu'i, yang berarti dan aku tidak membebaskan nafsuku,
Sesungguhnya nafsu itu banyak memerintah kepada kejelekan. Jadi kalimat yang kedua itu merupakan jawaban dari kalimat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ana Hayin Ramadian taliha sa'astamir al-bayan min zamilati. Anamroh Arabiah an yakuna baina jumlatil ula wa tsaniyah jumlatun ukhra mutawassithah hailatan bainahuma falau utifat asalitsah alal ula al-munasibah laha lituahim annaha ma'tufah alal mutawassithah fayatrukul ataf wa yusamma shibhu kamalil inqita. Khamisan an yakuna baina jumlataini tanasub wartibat lakinna yamna'u min atfihima mani'un wa huwa adamu qasdil ishtirakihima fil hukmi wa yusamma at-tawassut bainal kamalaini. Aywa sa ubayin bil lughah al-Indonesi. Yang dimaksud dengan syibah kamal al-inqita yaitu jika suatu kalimat dapat digabungkan pada salah satu dari dua kalimat sebelumnya karena terdapat munasabah. Hanya saja penggabungan antara athof akan menyebabkan rusaknya pengertian yang dimaksud. Yang nomor 5, at-tawassut bainal kamalain, yaitu pada dua kalimat yang mempunyai munasabat tetapi tidak boleh digabungkan karena tidak dimaksudkan untuk menyamakan hukum. Kafaitu huna al-bayan minni taliha sa tastamiru zamili. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fasal merupakan penggabungan dua kalimat dengan tidak menggunakan huruf athof. Perbedaan yang paling mencolok antara fasal dan wasal yaitu jika fasal penggabungan antara dua kalimat tanpa menggunakan huruf athof sebagai penghubungnya. Sedangkan wasal itu menggunakan huruf athof sebagai penghubung dari dua kalimat tersebut. Kemudian jika kita menambahkan huruf athof di antara dua kalimat di dalam fasal, maka akan merusak kaidah fasal dan arti atau maksud dari kalimat tersebut, serta mengurangi keindahan dari segi balaghahnya. Kemudian tempat-tempat yang dapat dikatakan sebagai fasal apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, antara kalimat pertama dan kalimat kedua terdapat hubungan yang sempurna, entah itu hubungan taukid, bayan, maupun badal. Kemudian yang kedua, antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua sangat berbeda, artinya tidak ada hubungan atau kesesuaian sama sekali antara kedua kalimat tersebut dalam segi maknanya. Kemudian yang ketiga, kalimat kedua merupakan jawaban dari kalimat yang pertama. Keadaan kalimat yang kedua sangat kuat hubungannya dengan kalimat yang pertama karena terletak sebagai jawaban dari pertanyaan dari kalimat yang pertama.